papat, telu, loro, siji, tutup lawange. Yuk. Ya, selamat datang di Rasan Show. Pada pagi ini, pada pertemuan kali ini kita kedatangan tamu dari Boyolali lagi. Semalam sudah dapat tamu dari Boyolali, ini dapat tamu lagi dari Boyolali. Ya karena COVID kan. Ya. Nggak bisa jauh-jauh. Perkenalkan, namanya Ira Rahayu. Selamat datang Ira. Ya, makasih. Bingung banget ngomong. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, ini kayaknya wajahnya Ira tuh lagi banyak senyum karena Ira, saya sambil mengucapkan selamat, Ira sekarang menjadi mahasiswa ilmu komunikasi FISIP Universitas 11 Maret. Selamat ya, Ra. Ya, salam komunikasi. Salam komunikasi. Setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Ira ini terterima di mahasiswa ilmu komunikasi Universitas 11 Maret. Ya, kita akan banyak ngobrol dan sharing tentang ini karena Ira ini mahasiswa yang keterima di SBMPTN, jadi kita akan sering banyak ngobrol tentang mungkin perjuangan dia keterima di SBMPTN. Untuk informasi, jadi Ira ini adalah lulusan MAPK tahun kemarin dan kemudian harus memutuskan gap year untuk mengejar cita-citanya masuk di jurusan-jurusan umum. Boleh sedikit cerita, Ra? Dulu gimana nih perjuangannya? Jadi informasinya, jadi Ira itu gap year. Jadi lulus dari sini gap year. Gimana, Ra? Dulu tuh kok bisa kamu memilih untuk gap year? Gimana tuh dulu ceritanya? Soalnya kalau menurutku, kalau aku dari pandangan pribadi aku, iya, kan kalau aku sih memikir ya perspektifku kan, aduh iman-iman ngapain ada setahun, padahal aku dulu tahu bener bahwa kemampuannya Ira tuh bisa untuk bisa langsung kuliah tuh bisa, tapi kok gimana tuh waktu itu, kondisi apa yang jadi kan terjadi? yang namanya manusia kepengennya banyak. Nah, terus habis itu dari aku sendiri merasa kalau misalnya menginginkan sesuatu harus dipersiapkan dengan matang, itu yang pertama. Karena kan ya aku kan dari lulusan keagamaan gitu. Untuk masuk ke ranah soshum tentunya perlu banyak belajar dari segi soshum, dari TPS-nya juga gitu kan. Terus habis itu di tahun pertama kelas 3 itu ada perbedaan pendapat antara orang tua dan aku. Orang tua pengennya masuk sekolah kedinasan, terus habis itu jadi pegawai negeri, enak hidupnya, tertata, terus tinggal nikah dan lain sebagainya. Tapi kalau dari aku sendiri tuh oke ya, tapi aku mau cuman coba stan ya. Terus habis itu tapi bapak ibu perlu tahu juga kalau aku pengennya di ilmu komunikasi. Jadi aku mau ambil SBMPTN. Nah, tahun ini aku coba stan dulu. Maksudnya tahun pertama aku di kelas 3, itu aku ya udah deh, yang namanya nurutin orang tua kan nggak ada salahnya juga kan, sebagai bentuk bakti juga. Ya udah aku nurutin orang tua dulu, nanti kalau misalnya nggak dapet aku coba SBMPTN gitu kan. Nah, karena aku orangnya nggak suka yang setengah-setengah, akhirnya aku tuh dalam setahun tuh cuma nyiapin stan aja dengan harapan bisa dapet stan gitu. Tapi ternyata saya yang terlalu positif thinking. Ternyata terus akhirnya habis itu gagal ya udah. Terus habis itu ya sebagai itu juga sih tamparan buat orang tua juga, ini loh ternyata aku udah berusaha keras tapi nggak dapet loh gitu. Terus habis itu ya udah tahun ini aku mau berhenti tahun dulu, terus mau kejar SBMPTN gitu. Jadi sedikit info, Ira ini lulusan MAPK Solo, jadi jurusannya tuh keagamaan. Jadi kita tuh kalau mau lintas jurusan, jadi kalau kan keagamaan ya rata-rata kalau keagamaan tuh mayoritas ya masuknya ke jurusan-jurusan agama seperti di UIN, di IAIN dan lain-lain. Jadi tapi ada beberapa yang pengen masuk ke lintas jurusan, ke jurusan-jurusan soshum ataupun IPA. Tetapi karena pelajaran kita itu di MAPK Solo itu jurusan keagamaan, 70%-nya itu adalah keagama, hanya 30% yang umum. Jadi kita otomatis kalau mau lintas jurusan harus berjuang sendiri. Jadi itu termasuk keputusan yang cukup berat sebenarnya bagi kita yang dari agama kemudian harus memilih untuk
ke jurusan umum. Jadi ceritanya seperti itu. Apalagi kan dari guru-guru kita kan kalau misalnya tahu anaknya ada yang mau masuk umum itu kayak masih dihalang-halangin gitu loh. Sayang banget loh, kenapa kamu nggak coba Mesir aja? Kenapa Iya. kamu nggak masuk UIN jurusan ini gitu? Jadi sebenarnya nggak dihalang-halangin, tapi ada perspektif bahwa Iya. Ira ini dulu ranking 1 loh, kayaknya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris ya bagus, walaupun mungkin belum nggak excellent gitu, tapi bagus, tapi merasanya oh ini kayaknya cocok nih kuliah di di Mesir, di luar negeri gitu, modelnya gitu. Tapi kan kita harus tahu juga bahwa setiap anak itu punya kecenderungan masing-masing dan pengen arahnya kemana tuh pengen masing-masing. Jadi seperti itu ceritanya gitu. Terus gimana tuh Ra? Memutuskan gap year itu cukup keputusan yang sangat kayak ya udahlah gap year, atau memang sebenarnya cukup berat juga sih keputusan itu. Apalagi kalau lihat teman-teman kalau udah misalnya udah gap year tiba-tiba lihat teman-teman udah ospek, teman posting di Instagram apa, terus main ke teman-teman, terus kita di rumah, kamu di rumah terus lihat Instagram, scroll Instagram, aduh teman-teman kuliah, terus teman-teman nongkrong. Itu gimana waktu memutuskan untuk gap year itu, dan orang tua seperti apa? Ya cukup berat sih, soalnya kan ya itu tadi lihat-lihat teman-teman udah pada ospek, udah pada punya kegiatan, udah pada organisasi, apalagi kan kita di sini kan selalu sibuk ya, ada LF lah, ada MAPK Fair dan lain sebagainya, terus tiba-tiba diem di rumah cuman belajar, ya tetap sih kalau bisa dibilang nangis darah itu, karena ya tekanan karena teman-temanku udah pada kuliah, masa aku belum. Terus habis itu berat juga gitu kalau misalnya mau main ke sini ditanyain kuliah mana Ra. Tekanan juga. Iya. Jadi waktu Ira bilang ke aku, cerita ke aku, kayaknya saya mau gap year, terus aku bilang ke Ira, kamu harus persiapkan mental kamu sekuat mungkin, karena itu yang menjadi salah satu yang menjadi masalah yang akan kamu hadapi setelah itu. Contohnya itu. Jadi mungkin ya yang dia ceritakan Ira, yang pertama yang akan diserang secara mental karena itu kata melihat teman-temannya gitu, kemudian di rumah ditanyain kok nggak kuliah Mbak Ira. Iya benar banget. Terus ada tetangga juga terus kumpul keluarga kok nggak kuliah sih Mbak Ira. Jadi itu termasuk yang awal-awal ketika Ira konsultasi ke aku untuk gap year itu aku tekanin bener, bahkan aku tanya beberapa kali ke Ira, bener siap kamu Ra, kamu bener siap atau tidak? Akhirnya dia meyakinkan diri bahwa oke, siap, ya udah oke, kalau mau bener oke lah, ini keputusan kamu, aku bantu sebisanya gitu. Oke. Tapi sebenarnya dulu itu sih sempat kepikiran, apa aku masuk UIN atau UIN aja ya, asal yang penting aku kuliah, ada kesibukan, punya teman baru gitu. Cuman aku pikir lagi, aku orangnya tuh nggak gitu. Aku tuh punya kepengen satu, tapi aku perjuangin bener-bener. Akhirnya ya udah putusin gap year. Jadi ceritanya juga gitu. Aku tuh kenal Ira 3 tahun di SMA ya, Ra. Itu orangnya batu lah, gak batu. Jadi kalau dia pengen sesuatu itu bener-bener dikejar sama dia mau usaha apapun sama dia, pokoknya mau yang dia inginkan dia kejar bener. Itu bagus, menurutku sih bagus. Mental itu memang waktu dia konsultasi ke aku, dia memberikan, karena sudah flashback ke 3 tahun sebelumnya itu ya oke sih, aku dukung, mohon kamu keputusan itu terbaik dan kamu harus komit dengan apa yang kamu putuskan. Oke. Setelah itu memutuskan gap year. Terus ngapain aja kamu selama setahun? Setelah gap year apa sih yang kamu lakuin? Ya tentunya apa namanya ya? Ya tuh di tengah kondisi yang tadi banyak serangan-serangan mental itu, terus apa yang kamu lakuin tuh? Sebenarnya salah satu bentuk pelarian biar nggak di rumah aja, biar nggak diajakin ke pasar, biar nggak ketemu tetangga adalah izin ke bapak ibu buat Bu, Pak, minta bimbel di luar ya gitu. Terus habis itu ya awalnya sih gini, ya udah survei sana, nanti berapapun Bapak bayar gitu awalnya. Tapi di tengah perjalanan udah dapet info, Pak, ini kayaknya yang murah yang pas di kantong Bapak deh. Terus habis itu Bapak tuh mikir lagi sampai 1-2 hari, sampai udah cekcok, sampai aku udah nangis. Pokoknya aku pengen bimbel, aku nggak mau di rumah terus. Soalnya nanti ketemu tetangga, nanti aku down, aku nggak jadi kuliah gimana, malahan tahun depan gitu kan. Terus habis itu, tapi ya gimana lagi kan, kita sebagai anak juga harus mengerti kondisi orang tua yang nggak bisa memenuhi apa yang kita pengen kan. Terus habis itu jalan tengahnya adalah Bapak,
bilang gini, ini Bapak kasih uang kamu segini selama setahun, kamu mau main dari situ, mau jajan dari situ, kalau misalnya mau kamu bimbel semuanya ya udah pakai aja, tapi nanti kamu nggak bisa main, nggak bisa ongkos, nggak bisa makan. Ya mikir lagi dong, daripada buat bimbel segitu banyak, ya mendingan buat kalau misalnya belajar di rumah bosan buat pergi sama temen jajan gitu kan, biar dapat refreshing juga, biar belajarnya juga tetap jalan gitu. Waktu itu ketika Ira dipasrahin uang gitu, dulu sempat cerita ke aku, saat ini saya dapat segini, ini gimana kalau gini? Aduh, saya lihat nominalnya. Ya kamu puasa terus ya jadinya. Jadi kalau uang yang dipasrahkan ke Ira itu untuk dibimbel ya udah habis uangnya untuk bimbel aja waktu itu. Jadi cukup ya orang tuanya cukup keras juga mendidik Ira ini biar tidak manja juga, ya dia fokus di sini. Kamu tak kasih segini, ya udah kamu gimana caranya mengelola itu untuk keperluan kamu sehari-hari, untuk kalau kamu mau bimbel ya untuk bimbel juga dan lain-lain. Terus gimana itu dah? Akhirnya gimana? Kan waktu itu kamu cerita ke aku bahwa ya akhirnya tidak memutuskan untuk bimbel dan akhirnya belajar di rumah aja lah. Terus gimana itu? Cari lingkungan yang itu sih mendukung sih, karena dari desa sendiri kan aku termasuk orang yang terkucilkan, maksudnya nggak Karang Taruna juga nggak ikut, pokoknya udah nggak ikut kegiatan masyarakat lah. Jadi aku benar-benar sendiri kan. Akhirnya karena benar-benar di rumah temennya cuma HP dan internet, ya cari lingkungan dari situ. Misal ikut TO online, terus habis itu lihat tuh ada daftar nama-nama yang selalu ranking teratas itu apa namanya? Aku cari infonya, terus habis itu tiba-tiba kita bisa gabung grup ambisi SBMPTN 2020 gitu kan. Nah dari situ dapat teman-teman, terus kalau misalnya nggak tahu kita misal lagi down, kita bisa cerita sama teman-teman kita itu. Jadinya kan karena kita sama-sama berjuang di jalan yang sama, jadi kalau cerita itu jadi nyambung gitu loh, jadi saling menguatkan juga gitu ya. Terus ya karena dengan uang yang segitu suruh dipasrahin ke aku, ini kamu pokoknya buat hidup setahun ya udah, karena zaman sekarang kan banyak banget ya bimbel online yang mana harganya miring, tapi kalau misalnya dari kitanya udah sungguh-sungguh pasti tuh bisa tercapai, itu banyak banget. Yang penting kita mau cari ya udah solusinya dari situ. Cuman aku agak curang, jadi cari teman, cari channel, dia misal bimbel A, aku bimbel B, kita tuker akun gitu. Ya itu nggak curang sih, itu cerdik juga sih. Jadi itu ceritanya. Jadi waktu itu setelah Ira memutuskan itu, kemudian dia cerita ke aku, terus aku bilang, Ras sekarang tuh eranya nggak era dulu lagi, seperti dulu lagi. Kalau dulu kalau mau bimbel itu harus offline, harus datang ke tempat bimbelnya itu, nanti seminggu berapa kali kita ke sana, berapa jam, kemudian ketemu tentor dan lain-lain. Tapi waktu itu aku bilang, sekarang tuh eranya udah beda. Nah, sekarang banyak bimbel online, harganya jauh lebih terjangkau, lebih enak, bisa kamu ulangi, bisa ambil rebahan, kamu bisa ikut-ikutan. Terus ternyata di follow up sama Ira, ternyata Ira cukup ikut dua bimbel ya? Bimbel 1 atau 2? Aku sih yang pakai uang aku sendiri, kalau awalnya sih cuma 1, tapi seiring berjalannya waktu karena dirasa aku mampu ya aku tambah lagi 2, 3, akhirnya 3 sih, sama pinjam akun teman. Ini cukup, sama pinjam akun teman. Jadi itu bisa ditiru juga sih. Maksudnya kita sharing sama teman, pentingnya komunitas tuh di situ ya. Jadi sama temennya yang sama-sama berjuang untuk SBMPTN, kemudian bisa saling share. Oh di bimbelku ada soal segini, di bimbel yang lain ada seperti ini. Terus aku dulu waktu itu bilang ke Ira, bimbel itu bukan jaminan. Jadi aku bilang ke Ira, kamu ikut bimbel semahal apapun, tapi kalau cuma bimbel tok itu ya udah, kamu tidak akan kasusnya, karena kasus yang aku dapat, yang sering aku dapat itu teman-teman gitu. Udah ikut bimbel ya udah merasa kalau udah bimbel aku bisa ngerjain soal-soal yang lain. Aku bilang ke Ira, walaupun kamu bimbel tapi kamu harus tetap di rumah memperdalam materi, latihan soal sebanyak mungkin. Terus gimana tuh Ran? Mengatur jam belajarnya itu kan di rumah ya. Di rumah seharian nggak ngapa-ngapain. Hanya belajar untuk persiapan SBMPTN. Itu gimana waktu kamu ngatur waktunya?
Sebenarnya kalau ngatur waktu sih nggak pinter-pinter amat ya, karena belajarnya juga masih moody gitu. Kalau misalnya mood ya, Ya, belajar nggak kenal waktu, tapi kalau Heeh. udah nggak mood ya bener-bener cuma rebahan, scroll HP gitu aja, sambil meratapi teman-teman udah kuliah, aku di rumah gitu kan. Tapi balik lagi karena apa namanya, usahaku cuman buat SBMPTN kan tahun ini. Jadi ya aku cari teman-teman yang sekiranya kalau misalnya aku down, aku diingetin, Ra kamu belum belajar loh hari ini gitu. Jadi ya yang paling penting cari teman sih. Tuh, saling mengingatkannya itu ya, saling mendukung, saling mengingatkannya. Terus kan di SBMPTN itu apa ya, materi kan cukup banyak ya. Maksudnya ada pengetahuan umum, ada materi prestasi akademik, ada yang matematika dan lain-lain. Itu gimana caranya mengetahui bahwa aku lemah di sini, kemudian yang nilaiku yang tinggi di sini, kemudian saya menyiasatinya bahwa aku udah tinggi nih, setelah ikut tryout aku lihat nilaiku yang tinggi di bidang ini, terus yang lemah di bidang ini, terus apakah yang tinggi itu ya udah aku udah tinggi kok, sombong gitu. Terus aku belajarnya lemah aja atau gimana tuh? Kalau aku sih tetap daripada belajar, menurutku harus lebih sering tryout sih. Kan dari tryout kita jadi paham banyak soal kan. Ternyata ini yang sering keluar. Terus kan jadi bisa kita highlight. Terus habis itu dari situ kita tahu kekurangan kita di mana, kita bisa kejar. Cuman nilai tinggi pada saat tryout sekali itu nggak menjamin juga kan. Nggak menjamin seterusnya kita bakal tinggi terus. Jadinya ya tetap kalau belajar sih secara rata. Cuman kalau pengen tahu kita lemahnya di mana dan harus belajar lebihnya di bidang apa ya tetap harus lewat tryout itu sih. Tapi kan tryout sekarang banyak yang abal-abal juga nih. Gimana tuh tipsnya buat kamu untuk memilih lembaga-lembaga tryout yang cukup terpercaya biar kita nggak tahu kan dulu ada kasus yang ngomong bahwa nilaiku tryout bagus nih 600 700 waktu ternyata waktu tes kok nilaiku cuma 400 sih, aduh ketipu nih ternyata. Gimana tuh yang bisa membedakan antara? Sebenarnya awal-awal aku juga itu sih, ya banyak ketipu juga karena kan ya bener-bener cari sendiri kan. Nah terus habis itu lama-lama nanti ya karena kita ya pokoknya balik lagi kita harus aktif cari soal-soal kayak gitu. Terus habis itu lihat juga reviewnya. Kalau misalnya ternyata alumni dari TO ini tuh masuk di UI, masuk di UGM. Nah itu sih. Tapi itu juga worth it sih. Dari komunitas juga penting ya. Misalnya dapat info, misalnya ini loh, ini yang kemarin ikut ini ternyata bagus. Misalnya nilai soal-soalnya bagus, penilaiannya bagus. Jadi cukup info-info dari ikut grup-grup yang itu juga lumayan ya. Kalau menurutku sih gini, kita bisa lihat tryout itu berkualitas atau enggak tuh dari nilai tryout kita sendiri setelah belajar maksimal ya. Kalau misalnya kita belajar maksimal terus kita kok merasa kok soalnya gampang banget, nilaiku tinggi, itu malah mencurigakan. Jadi meskipun kita udah belajar keras tapi terus kita ikut tryout itu nilai kita masih rendah dan soalnya kayak jarang kita ketemu, itu justru yang malah yang bagus karena itu mengupgrade ya. Jadi tidak kadang pernah aku dapat cerita bahwa ikut tryout itu ada 3 atau 4 bimbel tapi soalnya itu aja. Loh kok ini tryout ini di lembaga ini loh. Ini kok soalnya ini ketemu ini, kemudian tryout yang lain bayar lagi kan padahal itu juga bayar. Loh, kok ini juga sama nilainya. Jadi harus perlu pemilihan itu juga perlu dipikirkan. Intinya komunitas sih. Iya, jadi komunitasnya bisa ikut kan sekarang di era sekarang ini banyak banget ya komunitas-komunitas, grup-grup yang bisa kalian ikuti, saling share info dan lain-lain biar tidak ketipu. Ini pentingnya pendidikan literasi. Waduh. Terus setelah itu kan kamu sudah belajar selama ya cukup ya 6 bulan ya mungkin ya 6 sampai 7 bulan ya. 1 tahun dong. Jadi dari Juli kan pengumuman. Oh iya sih tuh. pas ya. Jadi 1 tahun pas. Dari Juli sampai Juli lagi tesnya. Terus kemudian pemilihan jurusan gimana? Itu banyak sekali yang sering banget salah memilih jurusan. Maksudnya yang penting aku bisa masuk lah. Tapi kadang tidak bahkan mengatur masuk Nick. Gak apa-apa. Bahkan mengatur posisi pilihan 1 2 juga bingung. Itu gimana kamu menentukan ada tamu, nggak apa-apa ya. Halo Anit. Duduk dulu nih. Jadi bagaimana tuh menentukan
jurusan itu. Tapi kan kalau Ira ini memang dari awal udah aku saranin ke ilmu komunikasi. Dulu saya kenal sejak lama kan sama dia. Dia sukanya cerewet, sukanya pokoknya yang public speaking lah. Dia suka ngisi suara di voice order kayak gitu di video-video yang angkatan mereka. Voice over yang dibuat sama angkatan. Kemudian dia suka ikut lomba-lomba storytelling, speech, yang lain-lain. Jadi makanya waktu itu tanya, apa kamu jurusan yang kamu ambil? Aku langsung bilang komunikasi paling tepat buat kamu. Nah, ternyata dia juga klik, dia juga pengen ke komunikasi. Akhirnya fokus ke komunikasi. Gimana tuh, Ra? Misalnya setelah aku pengen jurusan komunikasi. Kemudian cara tahu gimana nilai komunikasi itu berapa sih? Aku harus nilai yang aku capai harus berapa sih, itu gimana tuh? Dan pemilihan pilihan 1, pilihan 2 tuh gimana tuh? Caranya ya browsing lagi-lagi ya tentang internet dan HP ya. Kita harus aktif ya. Pokoknya inisiatifnya harus tinggi gitu ya. Nggak bisa cuma ya udah gitu aja info yang kita terima selesai gitu enggak. Kan apa namanya? Aku bingung. Apa? Ya pokoknya aku bingung gitu. Ya cari info aja di internet tuh banyak banget. Misal kalau aku ya pengen ilmu komunikasi, cari info komunikasi yang bagus tuh di mana. Cuman juga sambil menyesuaikan kita tuh mampunya di mana. Kalau aku dulu sih ngotot ya pengen di Ilkom UGM. Aku paham kalau misalnya mungkin otakku tuh nggak bakal nyampe buat meraih UGM. Cuman selama ambisiku masih berapi-api ya apa salahnya dicoba gitu. Nah, tapi jangan cuman ambisi juga. Jadi kita lihat misal nilai minimalnya tuh berapa. Sebenarnya nggak ada nilai yang pasti sih untuk masuk, cuman kita bisa lihat dari nilai tahun sebelumnya gitu, pendaftarnya berapa, terus yang diterima berapa gitu. Ya kalau misalnya pilih pilihan 1 sama 2 ya pilihan 1 ya pasti pilihan 1 tuh kita boleh pilih sesuatu yang nggak mungkin bagi kita raih ya, cuman ya pokoknya yang kita pengen aja kita mimpiin, walaupun misalnya misalnya kita nggak mampu raih pun ya pokoknya itu yang kita mimpiin dulu yang pertama kalau menurutku. Terus yang kedua ya yang juga kita mimpiin, cuman kita tuh mikir kayaknya aku bisa deh kayaknya bisa masuk gitu. Ya gitu. Jadi dulu ada namanya passing grade. Passing grade. Jadi setiap jurusan, setiap kampus itu ada nilai minimal untuk masuk. Bahkan itu juga belum pasti juga karena itu lihat nilai rata-rata setiap tahunnya. Misalnya kalau tahun ini nilainya lebih rendah ya mungkin passing grade-nya lebih rendah dan lain-lain. Waktu itu aku bilang ke Ira, minimal kamu ikut TO 3 kali dulu. TO terpercaya ya, jangan TO abal-abal. TO tryout yang... Aku boleh saranin nggak? Apa? Channel tryout-nya apa gitu? Boleh, apa? Jadi yang paling worth it itu dari Zenius, terus Pahamify. Ingat tuh, Zenius dan Pahamify itu ingat tuh tryout-nya. Jadi waktu itu kau bilang tryout 3 kali lah minimal, dan nilai realmu itu kamu bisa lihat, kamu cocokin ke passing grade kampusnya masing-masing. Jadi ketika aku pengen UGM passing grade-nya misalnya 600 ya, kamu tryout 3 kali ternyata nilaimu masih 560, jadi kamu perlu ngejar lagi, jadi belajarmu kurang. Kamu harus nilai mencapai 600. Tapi tetap setelah itu kan bisa menyesuaikan. Misalnya aku sudah berusaha bener, udah tryout berulang kali, udah belajar keras, tapi ternyata nilaiku di bawah itu. Jadi harus sedikit sadar diri, ambil jurusan yang punya passing grade di bawahnya, ataupun jurusan yang sama dengan passing grade di bawahnya. Misalnya kan ada kampus-kampus yang grade-nya grade A ya, misalnya grade A tuh yang tinggi kayak UI, UGM itu, kemudian ada grade di bawahnya. Jadi pilihan pertama harus kampus yang grade A lah, walaupun kita sadar diri, susah sekali, tapi itu juga buat motivasi untuk tetap belajar. Aku masih kurang nih, nilaiku masih kurang. Dan terus mendekati hari H ujian, gimana tuh rasanya? Apakah aku udah mantap nih? Wah, aku udah tryout, udah belajar, aku optimis akan bisa masuk. Terus ternyata gimana waktu itu, Ra? Sebenarnya sih lebih ke apa ya? Karena dari jurusan agama lah ya, kita nggak bisa lepas dari
dari apa ya? Iya, dari yang- rasa spiritual. Jadi Iya kan karena udah menuju hari H ya udah makin tawakal aja sama Allah. Makin pasrah. Ya pokoknya intinya kita juga harus menghargai usaha kita selama ini kan. Ya udah sih aku udah usaha kok selama setahun ini, nanti kalaupun misalnya nggak diterima ya aku harus siap jadi aku tetap ya kalau misalnya aku tahu mimpiku itu tapi nggak dari jalur SBMPTN ya aku harus siap lewat mandiri. Pokoknya ya udah menuju ujian tuh rasanya kayak pokoknya apa Deg-degan nggak? menyiapkan mental aja. Kamu pokoknya harus siap kalau misalnya nggak diterima, kalau misalnya keterima ya itu rezeki kamu, tapi pokoknya yang disiapin tuh nggak keterimanya aja gitu. walaupun udah gitu tapi tetap aja kan, aduh gimana gitu. Iya benar. Tapi masih merasa aduh gimana ya kalau nggak keterima, ada ketakutan masih ada kan. Iya gitu. pasti. Iya, aku masih ingat dia mau ujian aja masih gimana ini masih ada kekhawatiran itu. Terus waktu ujian gimana? Waktu ujian tenang banget sih. Covid bener-bener apa ya? Bener-bener hikmah terbesar. Soalnya Malah hikmah ya? iya banget. Soalnya dari awalnya kan aku udah nyiapin sosum bener-bener tuh selama kurang lebih 6 bulanan. Tiba-tiba ada pengumuman dari LTMPT kalau nggak salah bahwa soshum dan saintek dihilangkan. ore banget sumpah. Terus habis itu ya udah tinggal kejar TPS-nya kan. Terus habis itu hari H Covid juga kan, harusnya satu ruangan tuh bisa 50 orang, satu ruangan cuma 9 orang. Bener-bener tenang banget jadinya ya. Bisa fokus ya? Bisa fokus, nggak nervous sama sekali. Oh itu, ternyata Covid tidak selalu memberikan hal negatif. Ternyata banyak yang didapat dari Covid juga. Termasuk Ira ini sekarang. Setelah tes, habis itu kamu masih gimana ya? Kan kadang masih ada rasa ragu ya setelah tes, walaupun kita tetap optimis, tapi kan tetap ada rasa ragu gitu di dalam hati. Terus waktu itu gimana? Setelah tes, udah aku wis pokoknya nggak daftar lagi atau nggak usaha lagi atau gimana kamu? Setelah tes langsung aktif cari mandiri sih. Cuman karena kan sebenarnya sih pengen ambis ya, pengen pokoknya semua PTN mau dicoba mandiri. Cuman tapi ya menyesuaikan kondisi juga. Konsultasi sama orang tua kan. Bu, kalau misalnya aku kesini gimana. Ternyata cuma direstui pokoknya kamu antara Jogja sama Solo. Ya udah akhirnya daftar mandirinya cuman UGM sama Solo. Tapi yang Solo nggak jadi, yang Solo kan UNS otomatis ya. Yang Solo tuh seharusnya hari ujiannya adalah bersamaan dengan hari pengumuman SBMPTN. Tapi tiba-tiba diumumin lagi dari UNS, maaf atas nama peserta Ira Rahayu diundur menjadi tanggal 15 Agustus. Tanggal 14 Agustusnya, kok Agustus sih? Iya, Agustus ya? Aku lupa. 14 Agustus pengumuman kalau misalnya keterima ya udah 15 Agustus lolos, nggak jadi ikut. Ya tetap itu sih, tetap harus aktif cari mandiri karena kan mimpinya dari awal kan emang pengen PTN. Jadi tetap harus waspada gitu loh. Maksudnya ada kemungkinan terburuk yang mungkin kita akan kita dapat. Jadi tetap belum pengumuman sih, tapi ada info mandiri, ujian mandiri tetap kamu ikut aja. Terus pas pengumuman gimana tuh? Mau buka tuh bingung, buka nggak ya? Gimana, aku takut atau gimana tuh waktu pengumuman? Enggak sih sebenarnya, sebelum pengumuman tuh aku... Atau kamu pas pengumuman diumumkan jam 12.00, kamu buka jam 12.00 gitu? Enggak, aku sebelum pengumuman sempat tidur dulu. Waduh, ya. Aku deg-degan terus ya bawaannya. Ya udahlah, aku tidur. Terus bangun-bangun udah konferensi pers kan. Habis itu aku ngikut konferensi pers biar nunggunya nggak terlalu lama. Jam 3 tet harusnya pengumuman. Aduh, aku pengen pipis ya, masih bisa. Terus habis itu buka. Iya, udah buka gitu aja. Udahlah, aku siap kok kalau misalnya nggak keterima, aku masih bisa lewat mandiri gitu kan. Terus habis itu buka. Gimana tuh? Iya campur aduk lah ya, sedih ya, seneng. Ya pokoknya campur aduk. Iya, kalau dia habis pengumuman WA aku terus aku baca. Ini gimana? Tapi enak, ini cerita zamanku ya, waktu dulu itu pengumuman tuh jam 12.00. Malam jam 00, jadi jam 00 kita tuh nunggu jam 12. Waktu itu banyak teman-teman yang begadang, ketika dibuka servernya juga down, akhirnya bingung kan. Ya udah aku waktu itu tidur aja, baru buka pagi. Tapi sekarang enak karena pengumumannya jam 3. Servernya juga banyak sih. Biasanya sekarang nggak seperti dulu tuh mesti kayak gitu, ketika pengumuman sesuatu yang se-Indonesia itu pasti down. Ini terakhir nih, ini banyak yang sering ditanyakan sama teman-teman, terus sama adik-adik kelas kamu. Gap year itu pilihan yang gimana sih? Misalnya
apakah harus gap year? Kalau kamu boleh menasihati adik-adik kelas kamu yang sekarang mungkin udah lulus atau sekarang baru kelas 3, apa sih yang, apakah gap year itu worth it, atau memang kalau kamu bisa ngeraih secepat mungkin nggak apa-apa, karena kamu lihat juga banyak teman-teman kamu yang gap year ternyata tidak sesuai yang ekspektasi ya, sudah gap year 1 tahun ternyata juga tidak mendapatkan kampus yang dia inginkan. Apa sih sedikit lah saran dari kamu, pesan buat sharing aja ke teman-teman apa yang harus dilakukan gitu. Kalau bisa jangan sampai gap year, karena ya itu tadi, mental kita tuh yang paling diserang gitu loh. Iya, betul. Terus habis itu gap year itu bukan cuman masalah kita cuti setahun tuh, bukan. Jadi bakal banyak banget hal yang harus kita temui selama setahun itu. Kayak misalnya kita harus ngelakuin apa tuh, kita udah harus jelas. Kita harus punya planning yang jelas kalau misalnya kita mau gap year. Kalau misalnya gap year cuman, aku kan cuman mau nunggu pendaftaran berikutnya karena tahun ini nggak diterima, itu salah banget. Jadi kalau misalnya kalau misalnya tiba-tiba memutuskan untuk gap year dan nggak punya tujuan, mendingan nggak usah gap year. Jadi selama setahun itu harus tentuin dulu mau masuk mana, mau atau nggak kuliah, atau mau langsung kerja aja, atau misalnya mau kuliah. Kalau misalnya mau kuliah harus tentuin dari awal mau kemana, terus habis itu jurusannya apa. Jadinya itu selama setahun tuh kita tahu apa yang kita kerjain, langkahnya gitu. apa aja ya, terus kita tahu ya tuh. Jadi tidak, gap year itu bukan pilihan yang segampang yang kita kira, oh ya udah kita mandek setahun aja selesai gitu, enggak. Karena udah banyak sekali aku temukan ya, entah itu temennya Ira atau teman-temannya adik kelas atau tetangga itu yang memilih gap year, dan ternyata ketika sudah 1 tahun menunda, itu ternyata tidak mendapatkan kampus yang dia inginkan. Jadi juga eman-eman juga, walaupun ya kita nggak tahu ya, semua pasti ada hikmahnya, ada jalannya masing-masing. Tapi kalau bisa diusahakan sekarang, kenapa tidak? Jadi gitu. Ingat tuh pesan dari Kak Ira, mahasiswa ilmu komunikasi UNS loh. Jadi gitu. Oke lah, ini ternyata udah lumayan juga nih. Udah 30 menit lah kita ngobrol. Terima kasih Ira atas kedatangan di podcast yang nggak jelas ini. Semoga nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, dengan mungkin nanti kalau kamu sudah jadi mahasiswa komunikasi, kita bisa ngobrol tentang jurusan ilmu komunikasi. Terima kasih Ira atas kedatangannya. Sama-sama. Wis rampung.